Gue dulu bikin video klip 2004-an. 3 menit 30 juta. Kita kasih solusi. 2007 itu jadi gue kan dulu kontrak Sony 6 album, Sony Musik Indonesia. Album keluar, terus jadi soundtrack Suhogi, terus main film 3 Hari Untuk Selamanya. Nah pada saat itu gue masih ngajar juga desain seni rupa di ITENAS Bandung. Dan gue juga waktu itu nyari kerjaan ke Jakarta. Content provider itu gue ketemu Ikhwan yang semoga Allah merahmati beliau, namanya David. Dari situ tuh 2007 akhir itu gue di lantai 18 di ini nih Patra Jasa. Nah di situ tuh dia setiap sholat dia ke masjid tuh di bawah. Padahal kan ada musola di lantai 18. Gue di musola. Lama-lama tapi gue ngikut. Kenapa sih harus ke bawah gitu? Itu tuh selalu pertanyaan gue tuh hukum musik dengan Islam. 2007 Ramadan gue selalu nanya ke orang-orang. Sampai orang-orang, keluarga dan ustadz-ustadz yang gue anggap dekat sama gue. Dan pertanyaannya oke-oke aja. Sampai akhirnya gue nanya ke dia tuh. Dengan kehambalan beliau itu, dia cuma ngasih buku doang. Dia nggak jawab. Kalau musik itu begini. Nah dia cuma ngasih buku. Besok dia gue bawain buku gitu. Itu buku pertama yang gue baca, yang buku agama yang maksudnya sumbernya itu Al-Quran, Sunnah dengan pemahaman sahabat gitu. Itu bukunya Syalbani, Hukum Musik dan Nyanyian. Gue buka, gue pinjam kan. Dan alhamdulillah nggak ada kontradiksi di hati gue. Nggak ada penyesalan gue baca buku itu. Pada malam itu juga gue waktu itu masih SMS bukan WhatsApp. Gue SMS temen gue tuh yang di Bandung. Kayaknya gue keluar dari band ini yang gue imani gitu. Gue nggak ngomong musik itu haram. Gue bilang ini yang gue imani gitu. Gue kayaknya udah nggak mau bermusik karena ini yang gue imani. Datang dulu dia ke Bandung gitu. Udah ke Bandung. Gue bawa tuh bukunya. Gue baca bareng-bareng tuh sama anak-anak speaker first. Dan mereka tuh nggak ada kontradiksi, nggak marah-marah, nggak apa segala macam, nggak menghina syariat dan lain-lain. Itu yang gue syukurin. Gue bener-bener gue jalanin keluar dari band itu nggak konflik. Mereka juga udah baca, gue udah menegakkan hujah kan, jadi fine aja. Setelah itu ya udah, dan nggak ada konflik sama sekali. 2007 akhir itu nggak seramai hijrah sekarang. Jadi nggak heboh. Kalau sekarang kan musisi keluar heboh, musik keluar heboh. Dengan ramainya sosmed juga kan. Kalau zaman dulu kan belum ada Instagram, masih Friendster lah yang ramainya. Nah dari situ tuh gue mulai ngaji. Akhirnya gue disuruh datang ke Krukut, Ustadz Abdul Hakim, ke Bogor, Ustadz Yazid. Dari situ tuh, ya pokoknya rentetannya itu 2007 akhir lah. Dari situ. Kekhawatiran orang tuh dan klisenya orang itu, orang tuh kalau hijrah dia khawatirkan tuh seakan-akan dunianya itu mati gitu. Maksudnya kayak wah gue udah gak bisa ngapa-ngapain. Dan dikhawatirkannya disudutin, nanti ada kesusahan ini dan itu. Gue salah satu yang Allah mudahkan gak ada apa-apa. Gak ada kejadian-kejadian dibully, kejadian-kejadian yang seperti Kang Uki misalkan gak ada. Gue sama teman-teman fine-fine aja, sama keluarga gue fine-fine aja. Gue menjalani hijrah itu fine-fine aja. Alhamdulillah gue langsung dapat di kantor itu ada teman gue 2 yang udah ngaji. Gue disuruh datang ke kajian Ustadz Hakim, tadi gue bilang, Ustadz Yazid. Semua tuh alhamdulillah tuh smooth aja tuh. Gak ada gejolak-gejolak yang standarisasi. Kalau hijrah tuh lo pasti akan begini dan begitu gitu. Bedanya mungkin memang bagaimana kita mencari rizki yang halal, yang sesuai track. Yaitu ada lagi fase-fase berikutnya. Jauh. Garis Merah Visual Art itu baru 2 tahun. Jauh. Aneh 2007 hijrah. Garis Merah Visual Art itu 2 tahun ke belakang ini gitu. Jauh maksudnya. Jadi hijrah itu nggak langsung video editor, nggak langsung bikin apa-apa kan, dunia macam-macam. Gue tuh ngejalanin ya jadi jualan jus di kereta, gue bikin PO baju dan lain-lain, gue jualan buku, itu gue jalani fase-fase itu. Gue jualan ayam di depan kecamatan Cilengsi, itu gue jalani fase-fase itu. Di luar itu kan gue emang ngajar video audiovisual di ITENAS, dan gue emang ngajar dunia desain, video editor dan lain-lain. Itu gue jalanin juga. Nah, Garis Merah Visual Art itu terjadi alhamdulillah ketika Ustadz Zainal Abidin meminta mendokumentasikan pernikahan anaknya. Waktu itu masih video wedding aja yang gue jalanin. Gue posting video wedding, kedua video wedding lagi ada yang lihat, ketiga mulai tuh ada yang mau bikin iklan. Tapi sebelumnya gue memang di 2014 gue mau bikin kajian sama Desri Anjis Lagu Roba, itu bikin PSA kayak iklan layanan masyarakat lah ya. Nah itu di situ gue bikin kayak iklan layanan masyarakat tapi berbau dakwah. Nah orang-orang udah mulai tahu deh gue bikin video-video dan lain-lain. Nah iklan itu pun di Garis Merah Visual Art mulai berdatangan setelah video wedding, dan akhirnya gue lebih nyaman ke bikin video iklan. Gue bukan video editor sih sebenarnya, cuman kebetulan karena di Garis Merah Visual Art gue merangkap semua.
gue director, gue bikin konsep, gue kamera, gue video editor, gue voice over. Jadi terjadinya video iklan itu, gue jadi melihat ternyata peluang ini memberikan solusi teman-teman yang punya produk ternyata butuh jasa ini gitu di luar sana ya. Scope khususnya orang-orang yang udah mengerti syariat, pengen brandnya tuh dibikinin iklan dan mereka mencari ternyata. Gue akhirnya nyaman dibikin iklan. Jadi yang wedding itu udah gue serahin ke orang. Nah ternyata banyak, dan di luar itu ternyata klien-klien gue nggak hanya orang yang udah ngerti syariat. Oh nggak juga, gue foto produk juga, gue bikin iklan juga, gue bikin bumper juga, berbau yang visual, maksudnya yang berbau visual. Gue ngelukis juga, jadi orang mau lukis buat di rumahnya, order ke gue juga gitu. Suka dukanya, nggak suka duka ya. Gue lebih banyak sukanya karena sama-sama bareng-bareng lah sama klien gitu. Karena kebanyakan kan UMKM ya. Karena gue juga kadang-kadang ngelihat, wah nih baru mulai nih klien gue gitu. Gue nggak mungkin ngasih harga tinggi. Perbandingannya gini deh. Gue dulu bikin video klip 2004-an. 3 menit 30 juta. Gue ngasih harga segitu buat iklan yang sekarang nggak mungkin dong. Sekarang 2021, harganya harusnya lebih jauh kan. Tapi nggak mungkin. Gue pernah ngasih harga 900.000 mental. Wah subhanallah ya. Gue mau bantu orang ini gitu. Gue lebih banyak, gue pengen bareng-bareng deh gitu. Karena dia butuh solusi, dia butuh brand dia tuh dibuatin gitu, dibuatin kontennya. Gitu maksudnya, gue bukan suka duka ya, maksudnya gue lebih pengennya, udah gue kasih harga segini, lo bisa berapa? Gitu. Tapi bukan berarti gue jadi murah gitu. Tapi kan rate disesuaikan dengan porto juga sih. Nah itu dia tuh, maksudnya kan kayak ternyata yang gue lihat itu ternyata butuh kan orang-orang itu konten kreator yang bisa membantu bareng-bareng di UMKM-nya gitu. Itu banyak ternyata. Dan ya ini aja, ya atas izin Allah gue close order sampai Desember. Nggak bisa gue tampung semuanya gitu. Dan berarti kan butuh konten kreator yang lain. Sebenarnya banyak konten kreator. Cuman mungkin kliennya nggak tahu. Nah ini makanya kalau wadah ini bener-bener pecah, bismillah. Ini bener-bener ya misalkan, oh Reda penuh, bisa yang ini, bisa yang itu, dan itu. Dan semuanya itu sebenarnya gue lihat tuh nice, keren-keren gitu. Ini memang mungkin orang di Surabaya dia nggak tahu dia ada konten kreator. Kadang-kadang DM gue, gimana nih Kang, gue udah begini-begini, cuman ya itu kliennya mana gitu kan. Ya mungkin wadah ini bisa mempertemukan bisnislah gitu. Harapan kasih solusi, ya semoga Allah berikan kemudahan untuk orang aware dengan konten, dengan aplikasi ini ya. Karena kan sebagus-bagusnya misalkan berusahanya nge-brand aplikasi ini, tapi tidak dimudahkan Allah ya buat apa gitu. Ya mudah-mudahan ini diberkahi, Allah mudahkan, dan juga apa ya, benar-benar jadi solusi gitu. Di luar sana banyak, dan bahkan klien-klien yang belum paham syariat pun banyak yang ada juga yang order gitu. Ada juga yang order. Kalau kita berikan konsep dengan yang baik, mereka fine-fine aja dengan apa yang kita buat gitu. Jadi bukan berarti kasih solusi itu adalah aplikasi yang udah ngaji. Jangan dikenalnya teman orang-orang salafi aja gitu. Jadi sebenarnya ini ada konten kreator yang bagus, mumpuni, punya karya yang baik, punya idealis yang sesuai track agama gitu doang. Baru mulai itu duit gitu, jalanin gitu. Jalanin, lo jangan peduli gue nggak punya gear yang baik, jalanin aja dulu. Tapi bukan berarti lo nggak keluar dari zona nyaman lo cuma pakai handphone doang bikin konten gitu. Tapi kalau lo punya ide, jalanin tuh, bikin karya karena art itu, apapun itu, mau visual, mau poster, mau video, mau desain, itu nggak ada, menurut gue nggak ada bagus atau jelek. Tapi suka nggak suka, orang tuh suka apa nggak suka. Kangen band, lo mungkin nggak suka, tapi ribuan orang suka di luar sana. Noah mungkin ada orang yang suka, tapi ribuan juga orang nggak suka. Jadi karya itu bukan jelek atau bagus, tapi suka nggak suka. Seperti temennya Andy Warhol, pelukis atau inilah yang terkenal yang pisang di plester. Itu bro, itu pisang doang di plester tapi miliaran rupiah gitu. Itu bukan bagus nggak bagus, mungkin apaan sih. Tapi ketika itu udah karya, itu udah idealis, itu masalah bukan bagus atau jelek, tapi suka nggak suka. Itu masalah persepsi aja gitu. Yang penting lu berkarya, tingkatin ilmu, dan jaga di track agama. Kelar. Kita kasih solusi.